Ya oke kan, jumpa lagi di channel saya yang kita sama-sama yang pada intinya saya juga belajar dan berbagi sharing pengalaman ya. Ada yang bertanya di kolom komentar, ada beberapa orang yang bertanya ya, Bang, kalau upgrade CVT pelajar itu yang paling aman, nyaman buat apa ke sekolah, tetap irit. Nah itu ada nggak? Nah kalau tetap irit sih kayaknya berkurang dikit ya iritnya ya. Soalnya gini, saya lihat dari YouTube lain, dari channel YouTube lain ada yang bilang kalau kita main CVT mau diganti rollernya diringanin turun sampai 5 gram, turun sampai 6 gram, ada yang turun sampai 4 gram, tambah ring washer, sentri 1500 rpm, itu nggak bakal bikin boros BBM ya, karena kan kita cuman ngoprek kirian aja. Masa ngoprek CVT bikin boros ya enggak lah. Nah itu nggak tahu ya, itu nggak, saya mau ketawa juga takut menghujat ya, jadi ya masa motor mesin standar dikasih rollernya kayak gini 1500 apa dari Vario 150 ya misalnya turun jadi 10 gram, terus nanti per CVT nya pakai yang PCX Thailand, terus per sentrinya pakai yang mana, per CVT pakai ini apa TDR 1500. Wah nanti tambah ganjel pelor, tambah ring washer, terus tambah apa lagi, bearing seater, nggak bikin boros ya. Masya Allah, itu saya nggak tahu ya, saya nggak tahu. Yang penting saya nggak pernah menyarankan yang konsul di saya untuk seperti itu, tidak ya. Dan saya mohon maaf apabila saya sedikit menggunjing Anda yang merasa tersinggung ya. Ya jadi gini, kalau misalnya kalian ingin upgrade CVT untuk pelajar atau untuk sunmori bagi kaum pelajar dan untuk yang harian biasa, contohnya di motor Vario 150 kali ini saya menggunakan puli milik PCX 150 yang sudah dibubut. Nah, dibubutannya ini. Kalau ininya sih tidak ya, karena ini kalau dikurangin derajatnya semakin kecil derajat, akselerasinya semakin enak. Kenapa lebih enak? Ya RPM motor tinggi, jadi motor powernya keluar baru jalan. Alhasil kalau power keluar banyak powernya, bensin juga keluar banyak. Nah kalau saya logikanya begitu ya, jadi rada boros. Nah tapi kalau misalnya ini standar seperti ini aja ya, keluarnya nggak harus RPM tinggi, motor bisa jalan, dan alhasil ya motor sedang-sedang aja ya, begitu kalau menurut saya. Jadi kemiringan ini semakin kecil nilainya, itu motor semakin meraung, bukan meraung ya, kayak RPM semakin tinggi ngak gitu loh. Otomatis untuk menggerakkan mesin itu harus power yang lebih tinggi. Begitu juga kalau kita ganti roller, ininya standar, rollernya ringan, ya harus putarannya harus agak tinggi dulu, baru akselerasi dia lebih enak. Itu yang gas agak tinggi itu nggak berasa sih bagi kita ya, karena cuman tipis banget. Ya gimana ya jelasinnya ya? Ya mungkin kalau kalian yang udah entengin roller sampai lebih dari 3 gram mungkin paham lah ya, seperti itu. Nah ada lagi juga yang diselang-seling roller. Nah selang-seling roller itu sebetulnya gimana Bang? Misalnya ya ini gini, sini ini 15, ini kan roller Vario 150 15,5 ya katanya, 15,5 atau 15 pas. Nah gini, ini gini, terus tambah sini ini 15 gram, sini 10 gram. Nah gitu, apakah itu bermanfaat? Iya memang, saya tegaskan memang tambah kenceng enggak, tambah kencengnya sih enggak, cuma enak dibuat kencang iya. Nah kalau misal di silang roller gini, kenapa kok nggak gitu Bang? Ya karena saya nggak suka getar ya. Kalau saat meraciknya ini biasanya bikin getar. Karena kalau nyilang roller gitu ya saya kurang tahu juga ya. Itu biasanya di ilmu road race itu ya, untuk mengejar kompetisi ya, untuk mengejar target podium mungkin begitu. Nah tapi kalau untuk harian seperti itu ya, itu terlalu racing ya. Biasanya yang saya selalu lakukan di motor itu pada bilang jadi getar, alhasil ya udah saya ratain semua beratnya dan satu jenis. Nah misalnya lagi begini, kalau misalnya roller itu bener bisa disilang, kenapa pabrikan enggak, kan gitu. Nah misalnya balik ke tadi ya, ini silang roller itu bermanfaat dan tidak getar, ada yang bilang seperti itu. Nah
pertanyaannya saya ya, kenapa dari pabrikan nggak menerapkan seperti itu? Sini 10, sini 15, kok nggak begitu? Ya, pasti itu ada alasannya ya. Karena roller gini ya juga nggak sembarangan naruh juga ya, pasti pabrikan punya riset tersendiri ya, pastinya. Terus kalau ganti roller tuh bikin kencang nggak toh ya? Ya itu ya feeling naluri ya seperti itu tuh. Kalau bagi saya sih enggak ya, bagi saya itu enggak. Karena kalau pengen kenceng ya tetap yang paling faktor utamanya big pulley. Big pulley ya jadi pulley jadi ke yang lebih besar. Ke jabret pulley ke yang lebih besar seperti ini itu baru bisa. Ya seperti ini nih contohnya. Ini yang standar, ini yang PCX ya lumayan lah ya. Lumayan. Nah, ini baru top speednya lebih berasa. Diimbangi dengan berat roller yang tidak begitu ekstrim, yang dalam artian bisa pas. Jadi RPM motor waktu di gaspol bisa maksimal, ini juga bisa optimal. Begitu. Jadi untuk mengoptimalkan pulley roller ini kita memang harus meriset, dan kita harus cari tahu tentang berat roller yang seimbang dengan kekuatan RPM mesin. Begitu. Nah, terus ada lagi ya yang memberikan pernyataan di kolom komentar saya itu kalau ring washer, kasih ring washer itu kecepatannya nambah 20 km per jam kalau nggak salah, itu gila ya itu. itu gila ya. Ini ring washer ini tuh fungsinya hanya untuk saat angkatan, motor saat gas awal angkatan itu lebih enak, lebih ringan tanpa harus ganti roller. Jadi kalau yang malas ganti roller, malas kerok derajat ini, sama aja dengan kasih ring washer. Ya, sama-sama fungsinya nurunin speed. Ya, ini diganti rollernya juga malah kalau zong speednya turun, tapi kalau pas untung ya speednya bisa nambah gitu. Nggak semua motor sama, dan meskipun motornya sama, misalnya kayak Vario 150, tapi kan dua motor dengan yang lain kan berbeda ya kondisi mesinnya. Nah, bisa jadi yang satu dikasih 12 gram misalnya itu kencang, yang satunya malah letoy, itu bisa. Nah, terus bagi yang dikerok pulley ini malah nanti kalau nggak beneran mau ngembalikinnya nggak bisa, malah harus bubut bos ini ya, man-eman. Yang penting kasih ring washer. Ini fungsinya hanya untuk waktu angkatan enak, dan lebih motor tuh nggak perlu teriak, nggak perlu gas dalam gitu loh. Jadi cuma gas dikit langsung ngangkat. Dan ini untuk biasanya obat-obat gredek ya. Untuk mengurangi gredek itu pakai ini ring washer gitu. Ya nggak untuk menghilangi, tapi untuk mengurangi ya. Dan biar gredek nggak muncul dalam jangka panjang. Nah, fungsinya ring washer itu begitu. Ini hanya untuk menambah akselerasi dan memperbaiki akselerasi biar kampas ganda itu lebih optimal nyengramnya ini. Kalau yang berefek di belakang, tapi kalau di speed ini tidak pengaruh. Malah bagi saya ring washer ini menurunkan speed ya gitu. Nah, tapi kalau ingin nambah speed gimana bang? Ya ini pakai big pulley, terus ininya bosnya ini dikurangi 1 mili. Kalau saya begitu. Ya syukur-syukur ini dikasih interlock tuh ini dengan kipas bisa nge-gap gitu. Besok saya akan coba ya. Saya sudah coba sebetulnya di PCX, sudah saya pasang, mau saya bongkar setelah 1000 km. Kayak apa, pakai harian, pakai pulley interlock kayak gitu ya. Yang pasti pakai pulley interlock tuh yang pasti roller yang boros ya kalau menurut saya. Nanti boros roller. Nah, lanjut. Ada juga yang mengatakan kalau ininya ganti yang big pulley tapi kipasnya masih pakai kecil, itu bikin tambah kencang juga nggak bang? Bisa. Kalau menurut saya kalau big pulley bisa, tapi tidak semua motor bisa dikasih big pulley. Contohnya seperti Vario ESP yang sudah langka S-Shaft itu nggak bisa. Nah, terus gimana bang solusinya ya? Mau nggak mau kita pinjam dulu spare part milik teman, milik rekan, atau milik saudara gitu, kita taruh di motor kita. Misalnya motor kita Vario 150 kayak gini, ininya ada orang yang punya nganggur, pinjem. Yaitu permasalahannya orang nganggurnya itu siapa ya itu. Nah, ini dipinjam terus dipasang di pulley. Nah, itu terus diputar pakai jari. Apakah ini nanggrok atau berbenturan dengan crankcase? Enggak. Biasanya kalau berbenturan
langsung ditempel gini langsung krek. Nah gitu. Tapi kalau udah ini saya udah kurangi 3 mili, insya Allah enggak. Karena biasanya begitu ya, biasanya nggak apa-apa gitu ya. Jadi roller ini, kipas. Nah kalau paling optimal ya syukur-syukur kipasnya ini sama ini itu sama diameternya ya, kayak milik Bipuli sama Bipuli ya. Ini bisa gede lumayan gini, Bipul sampai atas, tapi untuk bawahan rada berat gitu ya. Tapi kalau misalnya ini ganti Bipuli biar bawah tengah atasnya enak, bisa kasih ring washer. Kalau udah Bipuli kasih ring washer, Bipuli kasih ring washer kayak gini tadi. Itu yang saya rasakan ya, itu power itu merata, kencengnya enggak, tapi bawah tengah atasnya itu ngisi ya. Walaupun atas itu mentok nanti di 110 doang ya mungkin bisa dikatakan top speednya sama saja, hanya powernya lebih berisi mungkin gitu. Nah itu efeknya pakai Bipuli seperti itu, dari sisi ininya lebih lebar dan dari sisi lontaran rollernya lebih panjang daripada standar ya. Buktinya apa, sebentar nih, lontarannya kan ciut ya, ini ciut. Nah ini kan jumbo plus ya, beda ya. Ini original, ini yang K97, nah, ini yang K36 gitu. Nah mungkin bagi kalian yang ingin upgrade, bagi pelajar yang ingin upgrade atau apa mahasiswa atau pekerja ya, mungkin bisa jadikan referensi ya dari pengalaman saya ini. Ini nggak sepenuhnya benar, mungkin nggak sepenuhnya benar, dan saya menegaskan ini tidak semuanya benar. Mungkin ada di orang-orang yang tidak sependapat dengan saya. Nah karena itu saya hanya berbagi ilmu, bukan berbagi ilmu ini. Kalau ilmu ada yang lebih pintar dari saya, ini berbagi pengalaman ya. Ya semoga membantu. Kalau masih ada yang kurang bagus atau masih kurang tepat di pengalaman saya yang saya share ini, mungkin bisa kalian tambah di kolom komentar ya. Oke, nah lanjut. Di puli ini biasanya ditaruh di ini. Ada yang nah begini loh. Ini. Nah, biasanya di sini ada yang dikasih bearing seater. Nanti mah nggak bisa dibuka ya. Ini bearing seater, terus di sini ganjel pelor. Nah itu ada juga kayak gitu. Nah kalau menurut saya daripada itu toh misal saya ya, kalau pakai bearing seater terus dites di dyno sama teman-teman, saya malah sok kurang pede gitu ya. Kenapa ya? Karena mereka pakai per CVT yang mahal-mahal, per Setan, per Malaika, per BRT yang 100%, nah gitu, daripada pakai bearing seater ya. Karena ya lebih bagusan pakai per racing sekalian ya, yang dari BRT lah contohnya, atau per Setan gitu. Itu contohnya. Kalau pakai bearing seater ya katanya ada yang tambah enak saat kenceng ya, tapi sampai sekarang pabrikan pun nggak ada yang nerapin bearing seater ya. Saya belum pernah tahu itu, atau pabrikan yang nerapin ganjal pelor ya. Nah kalau ganjal pelor tuh biasanya digunain di yang perbukitan, biasanya gitu di bukit-bukit. Tapi kalau bearing seater tuh lebih ke kota-kota, lebih ke laju antar kota gitu, yang jalannya datar. Ganjal pelor itu torsi, tapi kalau ini bearing seater itu biasanya speed katanya. Tapi saya pakai setahun pakai bearing seater ya, speednya podo wae. Mau dari merek apapun kayak KNN, Astro, KN, KWN, Kawin ya, itu nggak tahu saya. Saya juga jual bearing seater, kebetulan habis. Nah itu saya udah masang 4 ya. Di antaranya memang bilang mereka enak buat kenceng, tapi saya sendiri tidak. Nah seperti itu loh. Kadang berbeda orang, berbeda feeling ya, mungkin kayak gitu. Itu kalau dari puli belakang gitu. Kalau ini mau dirubah derajatnya, ini mungkin enggak ya, nggak usah diapa-apain. Kalau standaran udah kayak gini aja biar nyaman. Hanya grease-nya ini dan ini lakernya ini mohon untuk selalu dicek grease-nya masih bagus atau enggak, lakernya masih bagus atau enggak, sudah bunyi atau enggak. Karena ini pengaruh ya, di kenyamanan motornya berpengaruh seperti itu. Ya, ini kalau punya Vario K36 rada bengkong ya. Road speed biasanya enak. Kalau PCX full. Ya oke kan, kembali lagi. Nah tadi sampai
mana tadi? Nah, sampai lupa tadi bahas apa, malah ada tamu. Nah ini terus kalau sudah kalian upgrade bagian puli depan, big puli, roller diturunin 2 gram aja, jangan lebih kalau mesin masih standar. Kalau ingin naik ya 1 gram aja. Terus apa, per CVT ya, mungkin per CVT kalian juga bisa pakai, jangan langsung yang racing ya. Biasanya kalau ada pengalihan ganti per CVT keras tambah kenceng, iya emang iya, tapi dengan catatan itu di mesin yang sudah penyesuaian, yang entah itu porting polish, ganti noken, setting noken ulang, terus dial, terus atau enggak bore up. Nah itu mungkin bisa, tapi kalau mesin standar itu ganti yang keras malah nanti mesinnya meraung. Apalagi yang masih pakai filter standar, terus masih pakai jalur intake udara ke throttle body standar, TB-nya dan injector masih standar, itu kalau dikasih ini yang berat nanti kebanyakan motor akan meraung ya. Soalnya saya bilang kebanyakan motor karena ada yang di komentar saya itu bilang kalau Vario 125 kasih yang 1500 itu nggak ngerung, malah enak, padahal hanya standar. Nanti mau ganti lagi yang sampai 2000 rpm, wah itu nggak tahu itu orangnya itu. Jadi gitu ya. Dan kalau misalnya PCVT udah kartan seperti ini, ganti dengan yang baru ya. Ini PCVT kalau ciri-cirinya udah merusak, ketika digini kembalinya tuh kayak ada getaran gitu loh, kayak krek-krek gitu lah, jadi nggak mulus. Nah tapi kalau masih mulus oke lah. Kalau ini udah enggak, ya ini contoh aja. Nah misalnya kalian ingin upgrade ya silahkan, tapi maksimal 1000 rpm itu pun menurut saya sudah rada keras ya, karena kalau standarnya gini katanya orang bengkel resmi itu, teman saya dia bilang sekitar 800 rpm, dan itu katanya akan lentur ketika udah panas, jadi akan rada letoy. Nah biasanya ngakalinya pakai bearing seater, bearing seater atau pakai ganjel pelor gitu. Tapi kalau menurut saya monggo itu pilihan Anda. Kelebihan dan kekurangan antara ganjel pelor dan bearing seater ada di video saya sebelumnya ya. Nah kalau saran saya maksimal bisa kalian coba pakai PCVT 1000 rpm. Nah gitu kalau yang PCVT ya. Dan saran saya lebih baik ya, ini saran nggak mewajibkan, dari merek yang sudah teruji, seperti halnya salah satu contohnya itu BRT. Ada yang 80% atau yang 100% itu saya kurang paham, besok saya akan coba review juga. Nah oke, PCVT oke, baru setelahnya Per Sentry ya. Per Sentry ini kalau mesin standar itu saran saya jangan di upgrade yang racing ya. Kalau racing masih yang di bawah 1000 rpm oke lah, tapi kalau udah 1000 naik nanti cuma gerung ketemunya. Jadi tiap kali mau angkatan tuh harus RPM tinggi dulu tuh, gitu. Ya kalau di depan tongkrongan oke lah, tapi kalau misalnya di depan lampu merah di pasar gitu mah kayak gimana gitu ya. Nah solusinya gimana bang? Kalau pengalaman saya itu, saya persentnya ini saya ganti, ini milik Vario 125 ya, ini contohnya Vario 125 saya ganti ini. Nah ini KVB, kalau nggak salah Vario Karbu ya, saya ganti ini ya. Kalau ini sih ya hampir sama ya, hampir sama. Kelebihannya apa kalau Vario Karbu ya? Kalau yang pernah saya pasang nih, yang sering saya pasang tuh mau menyatakan bahwa nafasnya lebih panjang gitu, katanya gitu ya. Saya nggak tahu juga ya, kata-katanya begitu. Kalau yang saya rasain dulu pakai ini memang sebatas nyamannya itu ketika kecepatan tinggi itu smooth, tapi ya sampai tinggi gitu loh, kecepatan sampai 100 lebih dikit gitu ya, 110 gitu masih kayak enak kayak begitu. Tapi enggak, kalau Vario 150 ini diimbangi dengan ini ya 2DP. Coba kita buka ya. Ya DPR. Nah oke, ini yang ori, harganya ini kan ya 2DP itu milik NMAX ya, NMAX ini kalau di harga normal 225 ribuan ya di area Muntilan, tapi kalau bilang untuk bengkel nanti dapat kortingan jadi 190 kalau nggak salah ya. Ya lumayan ya.
Ini saya belinya di depan BRI Muntilan, ada atau itu. Coba kita buka ya. Ini kok tapi kok kok kayak reliningan ya ini ya. Daur ulangan gitu loh. Bukan relining ya memang bener ini recycle. Ini juga yang standar. Ini yang NMAX ya. Biasanya saya baru ketemu yang kayak gini saya ini. Ini bagi kalian ini ori apa enggak? Coba di kolom komentar ya. Saya juga kurang paham tapi belinya memang di dealer Yamaha. Terus ini yang ori. Nah, ini yang ori ya sama ini blaret-blaret, ini juga blaret-blaret. Perbandingannya ini ya lumayan ya. Lumayan. Lebih tebelan ini tapi ya, lebih tebelan yang Vario. Lebih panjang. Kalau biasanya yang saya komunikasikan kombinasikan ini dengan ini Persevete tadi mana tadi, yang ini yang KVB. Kalau di motor Vario ya ini KVB tambah NMAX. Ada juga kalau yang di NMAX malah yang KVY kalau misalnya yang Beat ya, KVY Beat ini orinya NMAX. Di motor NMAX wah itu enak itu, putaran awalnya dan terus sampai tengah, atasnya loyo gitu. Nah oke, mungkin dari kampas ganda gitu ya. Nah misalnya kalau kampas ganda nggak ganti karena mahal, pakai orinya aja, bisa nggak bikin kencang? Yang pasti ya ini harus bersih ya. Ya optimalin dibersihin aja ya. Kalau ada yang sampai di blaret-blaritin kayak jalur got atau jalur sirip ikan atau jalur sirip hiu, sirip kardal gitu, saya kurang paham ya itu. Tapi katanya bikin enak katanya, tapi saya nggak mau nyoba ya. Karena kalau untuk harian pasti itu kurang rekomendasi. Oke, kalau nggak mau kerok roller kalau susah cari kerok roller di tempat Anda bisa ganti roller yang sliding. Nah tapi kalau udah rollernya sliding ditambah kerok roller itu jangan, pilih salah satu aja ya. Soalnya saya pernah kebalik, rollernya itu pernah keputar, alhasil cuman gerung rollernya, motornya ya. Oke, terima kasih.